Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan untuk weekend ini kami mengambil dua emiten, yaitu Adaro Energy dan Jasa Marga. Dan ini masih erat kaitannya dengan Windows dressing, di mana kami mengambil beberapa saham yang layak untuk diperbincangkan dalam menyambut Windows dressing. Tapi perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami kabarkan kepada Anda, hanya sebagai penambah kasanah pengetahuan kita untuk mengenal emiten-emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan Adaro Energy atau Adro didirikan dengan nama PT Padang Kurnia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005 dengan kantor pusat dari Adro berlokasi di Gedung Menara Karya lantai 23 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kafling 1-2. Dan berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Adro bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor, penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkit listrik. Dan kalau kita lihat Adaro sendiri ternyata banyak sekali memiliki anak usaha. Contohnya adalah PT Alam Triabadi di bidang perdagangan jasa dan PT Septiandra Sejati di bidang jasa pertambangan. Dan masih banyak lagi anak perusahaannya. Jadi ada PT Adaro Indonesia di bidang pertambangan, ada PT Dianila Setia Mukti di bidang investasi, ada PT Jasa Power Indonesia di bidang pertambangan, PT Biscayne Investment di bidang investasi, kemudian Indonesia Bulk Terminal memiliki bidang usaha jasa pengelolaan terminal, kemudian ada yang juga di luar negeri seperti Arindo Holdings di Mauritius, Vindor Investment di Mauritius, kemudian Cold Trade Service International Ptd yang ada di Singapura, Orchard Maritim Logistik juga ada di Singapura, dan masih banyak lagi yang kalau kami sebutkan satu persatu, lebih dari 30 anak perusahaan akan tentu saja menghabiskan waktu. Dan kalau kita lihat Adaro sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan pertambangan yang sudah memiliki lini usaha dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari eksplorasinya, pengapalannya, sampai dengan pembangkit listriknya. Dan Adaro Energi sendiri saat ini berharga 1.435 dengan transaksi tercatatnya terakhir adalah 572,67 miliar rupiah. Sebuah transaksi yang cukup fantastis. Dan market capital atau nilai pasar dari Adaro adalah 45,9 triliun. Dan Adaro sendiri sebenarnya sebuah perusahaan yang sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu sejak 16 Juli 2008. Dengan pemilik saham utamanya adalah PT Adaro Strategic Investment 43,91% dan Garibaldi Thohir sebesar 6,18%. Garibaldi Thohir tidak lain dan tak bukan atau sering dikenal dengan Boy Thohir adalah kakak dari Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir. Dan masyarakat memiliki 49,91%. Dan
Ada beberapa nama beken atau nama keren di dalam kepengurusan Adaro, diantaranya adalah Presiden Komisarisnya Edwin Suryajaya, yang tidak lain dan tak bukan adalah putra dari pendiri Astra William Suryajaya, dan Wakil Presiden Komisarisnya adalah Insinyur Theodor Permadi Rahmat, yang juga adalah salah satu pendiri Astra juga ya, salah satu orang penting di Astra. Dan Presiden Direkturnya adalah Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Dan kalau kita lihat memang secara pendapatan, memang pendapatan Adaro ini terus menurun dibandingkan 2017, 2018, 2019 ke 2020. Khususnya di 2020, di kuartal ketiga, Adaro tidak membukukan profit, malah membukukan kerugian. Tapi ya di masa COVID seperti ini, ya memang Q2 dan Q3 ini masih cukup rawan bagi berbagai industri ya, banyak yang mencatat kerugian di Q2 maupun Q3. Tapi total EPS dari Adaro adalah 0,00456 US dollar. Sedangkan kalau kita lihat, Adaro sendiri memiliki sales 1,95 miliar dolar, asetnya 6,47 miliar US dollar, liability 2,58 miliar US dollar, equity 3,65 miliar US dollar, dengan net profit sebesar 109,38 juta US dollar. Book value per share-nya adalah 0,1140 US dollar. Dan ini menghasilkan valuasi yang cukup menarik, yaitu price to book value ratio-nya masih 0,84 kali. Sedangkan dari PE ratio atau rasio PER atau price earning ratio, memang Adaro kelihatan masih mahal, 21,09 kali, karena memang labanya tahun ini tergerus. Dan kalau kita lihat secara profitability-nya, net profit margin Adaro memang tahun ini tidak berhasil ada di double digit, hanya 5,6%. Sedangkan ROE-nya atau return on equity-nya hanya 4%, dan return on asset-nya hanya 2,25%. Jadi secara profitability memang kita lihat karena rugi di kuartal ketiga, tentu saja performa Adaro menjadi kurang baik. Tapi dari segi debt equity ratio atau rasio utangnya, Adaro ini masih cukup baik ya, hanya 70,8%. Jadi rasio utangnya cukup kecil. Dan kalau kita lihat, Adaro ini adalah sebuah emiten yang rutin membagikan dividen, bahkan beberapa kali membagikan dividen lebih dari sekali dalam setahun. Ya, jadi di 2020 ini saja Adaro tercatat 2 kali membagikan dividen, yaitu di bulan Januari dan di bulan Juni. Jadi kalau kita bilang Adaro ini mempunyai satu nilai tambah, yaitu konsisten membagikan dividen. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan Adaro, memang harga Adaro ini 1 bulan terakhir sudah naik cukup tinggi dari 1.120 ke 1.475 harga tertingginya, dan harga sekarang 1.435 terlihat sudah cukup mahal. Dan harga tertinggi Adaro sendiri secara year to date memang 1.595. Tetapi kalau kita lihat harga tertinggi Adaro dalam 3 tahun terakhir adalah 2.650. Dan itu membuat Adaro masih menarik, khususnya untuk window dressing kali ini, karena adanya winter atau musim dingin di beberapa negara pengguna batubara yang akan membuat tarikan atau penggunaan batubara menjadi berlebih, atau demand-nya akan bertambah, sehingga harga batubara akan konstan cenderung naik, yang akan membuat tentu saja performa perusahaan-perusahaan batubara meningkat. Dan kalau kita lihat memang investor asing dalam 1 bulan terakhir masih melakukan total jual bersih atau net foreign sale di Adaro sebesar 420,16 miliar. Sedangkan dari awal tahun, investor asing mencatatkan total net foreign sale sebesar 830,8 miliar di Adaro. Demikianlah apa yang bisa kami paparkan mengenai Adaro.
sebuah perusahaan yang membagikan labanya secara baik dan kontinu, kemudian juga memiliki rasio hutang yang kecil, valuasi yang baik, cuma memang profitability-nya sedang terganggu. Apakah ini sebuah perusahaan yang layak Anda masukkan watchlist? Kami serahkan kepada Anda, kami hanya memberitakannya pada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai konten menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.